Pertama-tama perkenalkan, saya Alfian Deyani dengan NIM 260 230 1646. Dan saya, Anastasia Graciela Mahardika Pasaribu dengan NIM 2602308495. Saya Alfian Deyani akan membahas mengenai pinjaman online itu sendiri. Dan Anastasia Graciela, rekan saya, akan membahas mengenai Slik BI. Berikut kita simak videonya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari mahasiswi BINUS University, program studi accounting. Saat ini kami berada di semester akhir. Dengan bangga, kami dalam video kali ini mewakili Teach for Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik yang sangat relevan dan penting, yaitu mengenai pinjaman online atau sering kita kenal dengan pinjol. Beberapa tahun terakhir ini memang sangat marak dan populer mengenai pinjol tersebut dan menjadi solusi yang cepat bagi keuangan di Indonesia. Tapi apa sih sebenarnya pinjaman online itu? Dan bagaimana sih mekanisme penggunaan pinjol tersebut? Dan apa hubungannya dengan Slik BI? Mari kita bahas dalam video kali ini. Pinjaman online atau sering kita sebut dengan pinjol adalah layanan pinjaman yang berbasis finansial teknologi yang memberikan kemudahan meminjamkan uang hanya dengan menggunakan aplikasi yang ada di smartphone kita. Layanan yang ditawarkan yaitu memberikan pinjaman tanpa perlu ke bank, tanpa memberikan anggunan, dan dapat diakses di mana saja kita berada hanya dengan menggunakan smartphone. Setelah pengisian identitas dan menunggu verifikasi yang melibatkan pengecekan identitas, pengecekan skor kredit kita, dan pengecekan kemampuan membayar kita, data bisa langsung disetujui dan dana dapat ditransfer ke penggunanya dengan waktu yang sangat cepat loh, bisa juga dalam hitungan menit. Pinjol semakin diminati oleh masyarakat Indonesia dengan berbagai alasan seperti kebutuhan yang mendesak dan kemudahan akses dan lain-lain. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan yang dilansir oleh Radio Republik Indonesia, sekitar 18 juta penduduk Indonesia atau 5% dari penduduk menggunakan pinjol. Mayoritas pengguna aktif berada di Pulau Jawa, sekitar 73%, yang membuktikan bahwa layanan ini sangat diminati dengan akses teknologi yang lebih mudah. Berikut beberapa alasan mengapa pinjol diminati oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, karena kebutuhan yang mendesak. Pinjol sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan darurat seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, atau renovasi rumah. Karena proses pengajuan yang singkat dan cepat, maka kebanyakan orang menggunakan solusi ini untuk yang memerlukan dana dengan cepat. Yang kedua, untuk model usaha UMKM atau usaha kecil, banyak pelaku mikro dan kecil memanfaatkan pinjol sebagai modal usaha dan pengembangan bisnis mereka. Akses terhadap modal usaha seringkali sulit dapat jika menggunakan layanan lembaga keuangan tradisional. Maka dari itu, pinjol sering menjadi pilihan yang praktis. Yang ketiga, proses cepat dan mudah. Salah satu daya tarik utama adalah proses pengajuan yang cepat dan mudah. Tidak seperti di bank atau di lembaga keuangan tradisional yang memerlukan waktu yang lama dan banyak sekali dokumen, maka pinjol seringkali digunakan sebagai solusi yang cepat atau solusi yang praktis karena persetujuannya atau pengajuannya hanya dengan menggunakan verifikasi sederhana dan data pribadi saja. Yang keempat, tanpa jaminan. Pinjol tidak memerlukan jaminan, tidak seperti yang
kalau kita pengajuan pinjaman ke bank harus menggunakan jaminan. Kalau di pinjol, daya tarik utamanya yaitu tidak menggunakan jaminan. Bagi orang yang tidak mempunyai aset, maka mereka lebih memilih meminjam uang ke pinjol. Yang kelima, aksesibilitas teknologi. Pinjol dapat diakses di mana saja hanya dengan menggunakan smartphone dengan mudah. Hal itu seringkali dijadikan sebagai solusi peminjaman uang dengan mudah, yaitu dengan pinjol. Yang kelima, aksesibilitas teknologi. Pinjol dapat diakses oleh siapa saja yang berumur 17 tahun, yang memiliki smartphone dan internet. Di tengah meningkatnya penetrasi internet di Indonesia, terutama di arah perkotaan dan sebagian pedesaan, layanan ini menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Berikut kita akan membahas keuntungan dan kerugian menggunakan pinjaman online. Pinjol menawarkan sejumlah kemudahan yang membuatnya semakin populer. Namun, pengguna juga harus waspada terhadap potensi resiko jika kita menggunakan pinjol. Agar kamu lebih memahami keuntungan dan resikonya, berikut kita membahasnya ya. Keuntungan pinjaman online. Yang pertama, proses pengajuannya cepat dan mudah. Pengajuan cepat dan mudah ini hanya dalam hitungan menit kita sudah bisa mencairkan dana yang hendak kita pinjam. Yang kedua, tanpa adanya jaminan. Jika teman-teman tidak mempunyai aset, kita bisa meminjam tanpa adanya jaminan ke pinjol. Yang ketiga, akses ada di mana saja. Jika kita menggunakan internet di luar rumah, di kantor, kita bisa mengakses atau melakukan peminjaman online. Lalu apa saja sih resiko peminjaman online ini? Yang pertama, bunga tinggi. Banyak pinjol menerapkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan peminjaman yang ada di bank. Bahkan ada yang mengenakan bunga harian yang bisa mencapai 1% per hari. Jika pengguna terlambat, bunga akan terus bertambah dan bisa membuat jumlah utang melonjak begitu cepat. Yang kedua, denda keterlambatan. Selain bunga yang tinggi, pinjol juga menerapkan denda jika kita melakukan telat bayar. Jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, sehingga total pembayaran jauh lebih besar daripada pinjaman awal. Jadi, kita akan kaget karena total tagihannya akan membengkak. Seperti itu. Yang ketiga, penagihan yang agresif. Hal ini sering kali kita jumpai dengan pinjol yang ilegal. Banyak sekali kasus di Indonesia, seperti banyak telepon ke saudara kita menggunakan nomor yang tidak dikenal dengan penagihan dan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang kasar kepada saudara-saudara kita atau kontak yang ada di HP kita. Beberapa pinjol, terutama yang ilegal ini, menggunakan metode penagihan yang tidak etis, seperti menghubungi kontak pribadi yang tersimpan di ponsel pengguna, menyebarkan informasi pribadi kita, atau bahkan mengancam penggunanya. Hal ini dapat menimbulkan tekanan psikologis dan masalah sosial diri kita sebagai peminjam. Bagaimana sih cara menghindari resiko pinjol itu sendiri dan apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama, pastikan platform pinjol kamu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Kita bisa cek melalui website Otoritas Jasa Keuangan dan pengecekan nama platform pinjol kamu. Yang kedua, perhatikan bunga dan biaya tambahannya. Baca syarat dan ketentuannya.
Pastikan di situ sudah diterangkan semua mengenai bunga dan biaya tambahan apa saja yang perlu dibayar. Yang ketiga, hitung kemampuan bayar. Pastikan kamu sudah menghitung dan menyiapkan dana pembayarannya bagaimana. Yang keempat, baca syarat dan ketentuan dengan teliti. Kalau bisa kamu simpan syarat dan ketentuannya, baca ulang, dan baru kalian setujui. Jangan langsung di-okein atau langsung disetujuin. Begitu saran dari kami, terima kasih. Sekarang mari kita bahas topik penting ya mengenai IBI checking atau SLIC, di mana SLIC singkatan dari Sistem Layanan Informasi Keuangan yang merupakan suatu sistem yang dikelola oleh pihak otoritas jasa keuangan untuk melacak riwayat kredit kita. Sejak tahun 2018, BI Checking telah digantikan oleh SLIC dan memberikan informasi yang lebih lengkap serta terupdate tentang kredit. Saat kamu mengajukan kredit, baik melalui bank, leasing, ataupun pinjol yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, maka semua pembayaran akan tercatat di dalam SLIC. Jadi, jika kamu mengalami gagal bayar atau sering terlambat, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan untuk mendapatkan pinjaman di masa depan loh. Pasti kita sebagai orang awam bingung, gimana sih cara proses SLIC ini? Di sini saya akan menjelaskan di mana SLIC akan mencatat semua riwayat kredit yang kita miliki. Setiap kita mengajukan pinjaman, maka lembaga keuangan akan melakukan proses pengecekan laporan kredit kita melalui SLIC. Laporan kredit yang akan dilakukan pengecekan tersebut berupa jumlah pinjaman yang dimiliki, status pembayaran, serta keterlambatan dalam proses pembayaran. Jadi, jika kamu memiliki riwayat kredit yang bersih, maka pinjamanmu akan lebih mudah disetujui ke depannya. Tapi, jika ada catatan buruk seperti tunggakan atau gagal bayar, kemungkinan besar untuk pengajuan pinjamanmu di masa depan akan ditolak. Pada SLIC, ada sistem pengukuran yang digunakan untuk menilai kelancaran pembayaran kredit atau pinjaman seseorang. Untuk pengukuran tersebut dibagikan dalam 5 kategori. Untuk kategori pertama yaitu call 1, kategori kedua call 2, kategori ketiga call 3, kategori keempat call 4, dan kategori kelima call 5. Untuk call 1 merupakan status lancar, di mana status ini akan diberikan apabila kamu melakukan pembayaran pokok serta bunga secara tepat waktu. Dengan status ini, maka riwayat kreditmu akan dianggap sangat baik, serta kamu mempunyai peluang yang sangat besar untuk mendapatkan pinjaman di masa depan. Untuk hal yang kedua merupakan status dalam perhatian khusus atau DPK. Status ini akan diberikan jika kamu melakukan keterlambatan pembayaran antara 1 hingga 90 hari. Walaupun belum tergolong buruk, namun lembaga keuangan akan mulai memberikan perhatian ekstra pada kemampuanmu dalam membayar pinjaman. Selanjutnya ada call yang ketiga. Call yang ketiga merupakan status kurang lancar, di mana status ini akan diberikan apabila kamu melakukan keterlambatan dalam pembayaran antara 91 hingga 120 hari. Pada tahap ini, riwayat kreditmu akan mulai dianggap sebagai resiko tinggi, sehingga lembaga keuangan akan lebih berhati-hati saat mengevaluasi pinjaman kamu yang baru. Selanjutnya ada call yang keempat merupakan status diragukan. Status ini akan diberikan apabila kamu melakukan keterlambatan pembayaran antara 121 hingga 180 hari. Pada status ini, lembaga keuangan akan mulai meragukan kemampuan kamu untuk melunasi pinjaman serta akan menyulitkanmu mendapatkan pinjaman baru di masa depan. Dan yang terakhir, call 5 yang merupakan status macet. Status ini merupakan status yang terburuk yang akan diberikan jika kamu melakukan keterlambatan pembayaran lebih dari 180 hari atau lebih dari 6 bulan. Pinjaman yang masuk ke dalam kategori ini maka akan dianggap gagal bayar serta akan berdampak serius pada kemampuanmu untuk mendapatkan pinjaman baru di masa depan.
Memiliki catatan buruk di Slick bisa berdampak besar loh bagi masa depan kamu. Jika sering terlambat membayar atau gagal membayar pinjaman, maka riwayat ini akan tersimpan di Slick selama beberapa tahun ke depan. Dan akibatnya kamu bisa menghadapi beberapa kesulitan seperti mengajukan pinjaman baik di bank atau lembaga keuangan lainnya. Dua, mendapatkan kredit kendaraan atau KPR, juga mengajukan kredit usaha untuk mengembangkan bisnis, serta dalam proses rekrutmen. Untuk menjaga riwayat kredit tetap baik dan menghindari masalah dengan pinjol, berikut saya akan membagikan beberapa tips yang dapat kita gunakan di masa depan. Yang pertama, pastikan kamu meminjam dari platform yang terdaftar dan sudah diawasi oleh pihak OJK untuk menjamin keamanan serta legalitasnya. Yang kedua, selalu cek bunga pinjaman dan biaya denda keterlambatan sebelum menyetujui pinjaman tersebut. Jangan sampai nantinya kita akan terjebak dengan biaya yang tidak kita perhitungkan di awal. Yang ketiga, pastikan untuk membayar pinjaman sesuai dengan jadwal agar riwayat kreditmu tetap bersih di Slick. Dan yang keempat, hindari meminjam lebih dari yang bisa kamu bayar nih. Buat perencanaan keuangan yang sangat matang untuk dapat menghindari masalah di masa depan. Penutup dari kami, pinjaman online memang bisa menjadi solusi praktis dan cepat untuk dana daruratmu. Namun selalu ingat resiko dan tanggung jawab yang menyertainya. Menjaga riwayat Slick sangat baik untuk finansial ke depanmu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan akhir. Semoga informasi ini sangat bermanfaat dan membantu kamu dalam membuat keputusan finansial yang bijak. Salam dari saya, salam hormat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.